Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah serta nikmat yang sampai saat ini masih Allah berikan kepada kita. Salat dan salam selalu kita doakan kepada Allah, semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada umat beliau yang sampai hari kelak nanti tetap menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami perihal Allah. Apakah Allah itu dekat? Ataukah Allah itu jauh?" Kalau Allah itu dekat ya Rasulullah, maka kami akan berdoa kepadanya dengan suara yang lirih. Tapi andai kata kalaulah Allah itu jauh, maka kami akan berdoa kepada Allah dengan cara menyerunya. Sejenak Rasulullah SAW terdiam. Dalam terdiamnya Rasulullah itu, maka turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa artinya? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka jawablah, sesungguhnya aku itu dekat. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka beriman dan mengerjakan kebaikan agar mereka selalu dalam kebenaran. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini jelaslah bagi kita bahwa Allah dengan hamba-hambanya itu sangat dekat. Salah satu kedekatan seorang hamba yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir adalah ketika hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa merupakan salah satu ibadah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholat kalau diartikan secara bahasa juga berarti adalah doa. Maka penting rasanya, pentinglah kiranya kita sebagai orang yang beriman untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang doa ini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita agar membaca doa setiap paginya. Ada doa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah agar kita baca setiap pagi.
Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Apa artinya? Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Doa ini Rasulullah SAW perintahkan kepada kita agar dibaca setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita lihat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ini adalah permintaan kita pertama di pagi hari, yaitu kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya, kenapa harus ilmu yang bermanfaat? Karena di dunia ini begitu banyak ilmu yang dapat kita pelajari, tapi ada ilmu-ilmu yang tidak mendatangkan manfaat kepada kita, bahkan malah ilmu itu mendatangkan mudarat kepada kita. Lalu apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama, ilmu yang dapat mengantarkan kita untuk menjalani kehidupan dunia ini dengan baik, dan akhirat kelak kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Yang kedua, warizqan thayyiba, berikanlah aku rezeki yang baik. Kenapa rezeki yang baik? Karena Allah memberikan kepada Allah, karena Allah memberikan rezeki kepada kita, karena Allah telah menetapkan rezeki kepada kita, karena Allah telah menetapkan rezekinya kepada kita, maka kita harus mencarinya yang baik-baik. Jangan sampai kita hidup mencampur adukan yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Maka kita berlindung dari hal tersebut dengan cara kita berdoa, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik. Yang ketiga, yang perlu kita minta setiap pagi kepada Allah adalah wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini, yang kita mengharapkan pahala dari Allah, maka kita memohon kepada Allah agar amal-amalan ini, agar amalan-amalan yang kita kerjakan sehari-hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat amal diterima oleh Allah? Yang pertama, kita harus ikhlas. Yang kedua, kita harus mencontoh pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah doa yang seharusnya kita baca setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga doa ini bisa kita hafal dan kita baca setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas di pagi hari. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.